Orang yang belajar ngerogosok itu kena kutukan, saudara. Keluarga saya dulu kena kutukan, saudara. Pertama, disebut kutukan maut, saudara. Kutukan maut itu apa? Karena bersinambungan dengan alam maut, saudara. Yaitu apa? Urusannya dengan alam maut. Kutukannya kutuk alam maut. Dalam keluarga sering ada kematian. Adik saya yang terakhir mati, saudara. Saya sebelum belajar ilmu, kan saya 5 bersaudara laki semua. Setelah 5 bersaudara laki semua, saya belajar ilmu, saudara. Belajar ilmu. Waktu saya belajar ilmu, mama saya punya anak perempuan, mati, saudara. Mati, adik saya nomor 6 mati, saudara. Nah, tapi waktu saya belajar itu masih pendawa 5, saudara. Nah, kalau udah 6 udah bukan pendawa 5 lagi, saudara. Nah, waktu 5 saya belajar, pas belajar mantra ilmu itu, mama saya hamil, punya anak perempuan, mati, saudara. Itu disebut kutukan maut. Dan yang kedua, yaitu akan terjadi banyak sekali. Hidup itu mendekati kecelakaan, keluarganya mendekati kecelakaan, kutukan maut itu, saudara. Hidupnya mendekati kematian dan hidupnya mendekati kecelakaan. Ilmu itu saya katakan beritahu, setan tidak pernah memberi gratis kepada manusia. Dan yang ketiga adalah, yaitu apa? Kutuk penyakit. Guru saya, nenek saya mau mati susah, sakit bertahun-tahun tidak bisa sembuh. Sampai tubuhnya nenek saya itu keluar kayak ulet-ulet dalam tubuhnya, tetapi tidak bisa mati. Jadi kalau ini kayak cairan keluar, ada uget-uget gitu lah. Warnanya kayak untuk aneh kayak busa putih gitu. Busa putihnya ada uget-ugetannya. Itu yang ngajarin saya, nenek saya. Nenek saya kecil. Nah itu sampai kayak ulet gitu dah. Ini itu siksaannya itu dah. Jadi untuk penyakit dah, mati ndak, hidup. Kalau ndak, anaknya itu akan cacat seumur hidup. Kalau tidak cacat seumur hidup, anak-anaknya kan sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan, anaknya sering sakit-sakitan. Jadi kutukan itu, kutuk namanya kutuk adalah maut. Ada korban. Dan orang yang belajar ilmu itu paling goblok. Kalau berhasil terjun bebas masuk neraka tanpa bayar tol. Kalau tidak berhasil, gila dulu baru masuk neraka. Saudara, kalau kakek neneknya terlibat itu kutukan sampai 7 keturunan. Biasanya kalau keturunannya kakek neneknya terlibat ilmu ini, banyak anak-anaknya ada kelainan seks, pincong, homoseks, maniak seks dan lainnya. Sebabnya apa? Hukum karma, itu kutukan. Tapi kalau kita percaya Yesus, hukum karma tidak berlaku. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena saya tahu persis, saudara. Barang siapa yang nanam padi, dia akan menuai padinya. Betul? Itu hukum karma, saudara. Tapi kalau kita dalam Tuhan, hukum karma tidak berlaku. Karena Yesus mati di kayu salib, menanggung kutuk, menanggung dosa. Urusan kita dengan kutuk selesai dalam nama Tuhan. Dan kalau seorang punya ilmu ngerogosok, kemanapun dia pergi, akan terjadi namanya radiasi kuasa jahat. Bagaimana? Lingkungan di sekitar. Misalnya dia tinggal di kampung itu ya, di kampung itu terjadi banyak keributan. Karena apa? Ilmunya akan mempengaruhi radiasi satu kampung itu juga. Nah itulah pentingnya doa peperangan. Jadi misalnya orang yang punya ilmu itu
tinggal di situ ya. Di situ pasti banyak kejahatan. Tetapi orang tersebut seakan-akan berbuat baik, nolong orang, ngasih duit orang, gitu udah. Yang kelihatannya sih ya seperti munafik. Ya muka Nabi pikiran kotor. Muka Nabi pikirannya kotor. Kelihatannya baik, amal gitu. Tapi mereka tidak tahu radiasi ilmu itu akibatnya sampai seperti itu. Dan itu pun anak, kalau punya anak kandung, berapa generasinya akan kena 7 kutukan titisan. Kemarin sudah saya jelaskan, rohnya akan menitis. Roh setan, bukan roh orang mati dah. Sejak kandungan memiliki kekuatan magic dah. Itu sudah. Jadi saya beritahu, setan tidak pernah memberi gratis kepada manusia. Ya saudara percaya Yesus saja, jangan neko-neko. Dan itu kutukannya bisa gini. Kalau ini kakeknya punya ilmu roh gosokmu itu, punya anak, generasi ini gila, mesti ada yang gila. Nanti punya anak lagi yang ketiga, gila lagi. Cucunya pokoknya setiap generasi ada yang gila. Rakitan 2 apa 3 atau 1, mesti ada yang gila. Itu hukumannya ada, kutukannya. Misalnya ini kakeknya yang punya anak, anaknya 5, mesti ada yang 1 yang gila. Nah, saya itu anak-anaknya 5 ini punya anak lagi, mesti ada 2 atau 3 yang gila. Terus sampai 7 keturunan, setiap generasi ada yang gila. Itu kutukan. Jadi kalau misalnya ini kakeknya punya ilmu pencabut roh gosok, punya anak generasi ini ada yang gila. Setiap generasi, kalau tidak 1, 2, mesti ada yang gila. Setiap generasi. Itu kutukan, hukum karma. Nah, tapi hukum karma kalau kita percaya Yesus tidak berlaku. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini pertama, saudara hati terbuka. Hati saudara terbuka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati yang terbuka. Dan yang kedua, firman itu harus ditanam di dalam hatinya. Karena firman itulah yang memerdekakan. Dia mulai berdoa dalam Yesus dan diucapkan, ngomongnya gini, segala kutukan 7 keturunan, segala 7 kontak batin, 7 kutukan kontak batin, segala hubungan kuasa gelap kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Baru kutukan itu lepas. Tapi ingat, kutukan itu lepas hanya orang yang bersangkutan saja, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tetapi bagaimana Pak? Dia misalnya 5 bersaudara, yang terima Yesus 1, yang 4 bagaimana? Kutukan ini tetap berlaku atas 4 orang ini. Karena keselamatan dalam Yesus Kristus bukan numpang, tetapi apa? Pribadi. Nah, yang ini, yang 1 ini dia bertobat punya anak. Anak ke bawahnya dia, kutukan ini dah putus. Tapi yang 4 ini, kalau tidak terima Yesus, sampai anak cucunya tidak terima Yesus, kutukan tetap berlaku. Ini kalau seorang punya ilmu rogo sukmo, mati sak jroning urip, urip sak jroning mati. Mati dalam hidup, hidup di dalam mati. Sudah jelas.